Kira-kira menurut Kanda sendiri pemerintah itu harus hadir itu di wilayah apa Kanda? Mungkin. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita sudah tidak pakai masker karena kita baru divaksinasi kan ya. Jadi kita teman-teman juga kita sudah vaksinasi. Jadi kita alhamdulillah pakai masker pun alhamdulillah mungkin dalam keadaan sehat. Alhamdulillah, semoga. Ya. Sehat harapannya selalu. begitu kan? Iya, harapannya seperti itu. Iya. Oke, kali ini saya bersama dengan Kakanda Ahmad Khairuddin Siddiq ya. Iya. SPD, saya lupa. Saya nyebutkan SPD karena baru-baru kemarin ini saya mengucapkan selamat dulu kepada Kakanda Siddiq yang barusan beberapa hari yang lalu Kakanda Siddiq resmi menyandang gelar SPD. Iya, iya. Untuk lebih dekatnya mungkin Kakanda Siddiq bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Siapa sih Kakanda Siddiq ini sebenarnya begitu? Ya, Kakanda. baik, terima kasih Pak Ketua. Ya, perkenalkan nama saya Ahmad Khairuddin Siddiq. Mungkin SPD-nya nanti dulu aja ya. Jangan disebut lah, cukup orang lain yang menyebutkan. Kata Rocky Gerung itu ijazah itu tanda kamu pernah bersekolah gitu. Saja, bukan kan? tanda kamu pikir, ya, iya kan? Betul sekali. Ya, saya berasal dari Jambi, lahir di Jambi, terus melanjutkan studi di Pulau Jawa. Artinya saya lahirnya di Jambi, besarnya di Pulau Jawa gitu. Iya, alhamdulillah. Iya. Jadi bisa dikatakan orang perantaunya yang benar-benar merantau ini. Sudah melalang buana ya kan? Ya Kanda, menarik itulah tentang apa yang disampaikan. Tetapi saya ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Kanda. Terkait dengan baik tentang isu-isu terkini, kemudian terkait dengan ini Kanda ya, masalah-masalah dunia pendidikan hari ini. Iya, baik. Kanda, ada berapa hal mungkin yang kita bahas hari ini, terutama terkait dengan HMI itu sendiri. Iya, bagaimana Kanda? Posisi HMI hari ini bagaimana Kanda? Baik, terima kasih. Alhamdulillah saya juga dibesarkan di Himpunan Mahasiswa Islam. Himpunan Mahasiswa Islam di Rumah Hijau Kita Bersama. Pondok pesantren ya. Pondok pesantren hijau hitam gitu loh. Saya sangat bersyukur sekali ketika dipertemukan di wadah ini karena dari berbagai organisasi yang saya ikuti, saya melihat tentunya memiliki titik poin masing-masing gitu loh, titik kelebihan masing-masing, ada nilai plus minusnya gitu. Alhamdulillah saya melihat HMI itu pola pengkaderannya yang saya rasa punya lebih militan lah bahasanya, itu lebih militan gitu. Saya banyak mendapatkan ilmu di HMI, saya sangat bersyukur sekali. Senior itu sangat ngopeni kita, kata orang Jawa itu. Jadi seperti itu. Oke, Kanda ini kan juga aktif di berbagai organisasi. Iya. Nah, kira-kira bagaimana Kanda ini membagi atau memanajemen waktu? Jadi di HMI jalan, di organisasi sebelah jalan, di organisasi sebelahnya lagi jalan. Iya. Gimana Kanda? Kira-kira Kanda membagi waktu atau memanajemen waktunya bagaimana? Supaya tidak terjadi benturan. Gitu. Iya. Ya alhamdulillah saya itu orangnya suka berpetualang ya. Artinya saya itu menarik ini. Tidak puas dengan sesuatu hal atau tidak puas dengan satu hal saja. Saya itu senang mencari sesuatu yang baru. Iya. Walaupun saya sudah bukan lagi maba, saya gabung di HMI, tapi saya sangat bersyukur gitu. Sempat bergabung. Sempat berproses juga gitu. Saya ya karena itu tadi saya suka hal yang baru gitu loh. Nah, ketika saya mengikuti organisasi lain baik itu intra maupun ekstra, tentu terkadang itu acara atau agendanya berbarengan gitu loh. Nah, bagaimana kita mengatur waktu kita? Kalau saya pribadi, ini sharing aja mungkin ada masukan nanti bagi teman-teman, tipsnya seperti apa untuk memanajemen waktu. Kalau saya pribadi, saya melihat posisi strategi saya di mana gitu. Artinya saya di organisasi lain, misalnya organisasi A dan organisasi B, dua-duanya ini memiliki agenda yang berbarengan. Saya melihat posisi saya dulu. Saya di posisi A itu
di Sebagai organisasi apa, ya kan? di organisasi A itu saya sebagai apa, di organisasi B sebagai apa. Peran saya di sini itu apa, peran saya di sini apa. Saya melihat nanti kualitas apa namanya, kepentingan saya itu di mana gitu. Iya. Kira-kira saya yang paling penting di sana di mana gitu loh. Artinya acara ini atau agenda ini itu tidak bisa terlaksana kalau nggak ada saya gitu. Katakanlah seperti itu bahasanya. Nah, atau acara yang satunya nggak ada saya pun bisa terlaksana walaupun tidak maksimal gitu loh. Saya Artinya lagi-lagi kita, sorry Ganda, Iya. artinya lagi-lagi kita bicara soal posisi strategis kita itu di mana kan? betul begitu. sekali, betul sekali. Jadi kita ada di posisi strategis, berarti kita wajib hadir. Iya, betul Ya, sekali. hukumnya, kan? Paling tidak ketika jadi ketua pelaksana kegiatan, Iya, kita wajib betul wajib sekali. hadir dan wajib untuk menyelesaikan agenda Iya. itu. Yang penting tugas dan tanggung jawab kita jangan sampai kita lepas pas gitu. Iya, jangan lepas los. Jangan lepas loss Ya gitu. itulah kata orang Bantul. Gitu. Antum ini bapak orang Bantur. Ya itu menarik Kanda bagi saya. Ini Kanda terkait dengan organisasi manajemen waktu sudah kita bahas, terkait dengan dunia kepenulisan Kanda. Karena saya tahu sendiri Kanda juga aktif sebagai penulis kreatif atau orang yang konsen di wilayah kreatif penulisan. Kira-kira Kanda kita bicara hari ini, seberapa besar peluang kita Kanda mencari cuan melalui keahlian kita dan menulis. Seberapa besar kira-kira potensinya hari ini Kanda? Baik, terima kasih. Saya rasa tentu orientasi kita pertama itu bukan cuan ya. Jadi Tapi paling tidak tidak realistisnya di situ kan? iya, realistisnya nanti akan ke sana. Iya, Jadi iya. saya rasa untuk mengawali kreativitas kita atau di dunia kepenulisan, saya rasa kita nulis aja dulu gitu loh. Nulis aja dulu karena kita sudah disediakan oleh platform digital itu. Ada Instagram, ada Twitter, ada Facebook dan sebagainya. Nah, kita kan sering buat status-status WA itu. Curhat-curhat begitu kan? Curhat-curhat begitu Iya. di WA. Kenapa sih nggak kita Kita buatkan naskah saja kita ya? buatkan narasi yang agak bagus, panjang ya. gitu, agak bagus dikit sehingga menjadi sebuah naskah. atau menginspirasi banyak orang gitu kan. Ya ini tugas kita gitu, tugas kita sebagai pendidikan gitu loh. Artinya perlu dikembangkan ya Kanda ya? Iya, perlu Ketika kita kita ada permasalahan mungkin bisa kita buat bukan hanya di story iya, betul. atau caption saja, tetapi harus kita buat di sebuah lembaran. Iya, baik, Lembaran baik. itu nanti sekali. berupa nanti naskah. Kan Iya. begitu Kanda ya? Karena apa ya? Ya alhamdulillah saya dulu juga punya cita-cita untuk menjadi, paling tidak saya punya sebuah karya gitu loh. Iya. Entah siapapun itu yang membaca, yang pastinya nanti adalah mungkin anak-anak kita gitu, anak-anak atau saudara-saudara kita nanti, walaupun tidak mempunyai nilai jual atau apalah, yang penting kita tulis aja dulu apa ide-ide kita, apa gagasan kita tulis dulu, kita tuangkan dalam tulisan gitu Paling loh. tidak kita punya bukti lah Kanda bahwa kita ketika jadi mahasiswa, oh ini loh, nah gitu, oh ini loh Pak, oh ini loh Bu, saya punya karya buku saya ini. Iya, iya. Tolong dibaca. Kan bahasanya begitu Kanda ya? Biar nggak dibilang sama Rocky Gerung tadi itu. Gimana? Rocky Gerung kan bilang gitu. Ijazah itu adalah tanda kita pernah bersekolah, bukan tanda kita pernah berpikir. Nah, bagaimana buat tanda kita bagaimana kita membuat sebuah tanda atau sebuah karya bahwasanya kita pernah berpikir? Itu adalah menulis. Menghasilkan sebuah karya. Betul sekali, Ya. Menghasilkan sebuah karya. Menarik Kanda. Oke Kanda, saya sedikit melenceng lah mungkin ya. Kita bicara perkembangan isu terhangat hari ini Kanda. Terkait karena Kanda juga orang yang basic pendidikannya basic keilmuannya ya di wilayah pendidikan. Hangat-hangat ya di beberapa media sosial maupun televisi terkait dengan adanya pajak untuk dunia pendidikan maupun yang sembako. Tetapi kita lepaskan yang sembako, kita bahas yang perpajakan di dunia pendidikan. Kira-kira bagaimana Kanda menurut Kanda sendiri? Ini menarik sebenarnya. Ya, saya mengikuti isu-isu yang berkembang saat ini.
Pertama memang saya prihatin ya, karena di tengah eh, Situasi kondisi sulit. dan situasi kita saat ini masih pandemi, di mana saya rasa kita sulit semua lah, baik itu segi ekonomi maupun mungkin secara mental juga kita lagi dites di sini, dicoba gitu loh. Tambah lagi ada isu ini muncul. Nah saya rasa momentum isu ini itu kurang tepat gitu. Aslinya ini masih isu liar lah. Isu ini juga masih belum dibicarakan oleh DPR RI. Selaku badan legislatif yang Iya membahas baik, betul sekali itu. undang-undang, kan, gitu. Ya, bagi saya menarik Anda ini. Apakah ini sebagai ini ya untuk pengalian isu, karena isu-isu Pilpres 2024 itu kan sempat mencuat kan ya beberapa akhir-akhir ini. Mungkin ini sebagai ini karena saya justru malah tenang dengan ada isunya begini. Iya. Paling tidak kita ketika kita melihat berita itu tidak hanya konsen di wilayah Pilpres dan Pilpres. Padahal 2024 masih jauh kan dah. Ini baru 2021 gitu. Meskipun secara kepentingan kita tidak ada kepentingan cuan di wilayah Iya, itu. iya, iya. Menarik kan dah ya. Menarik. Jadi iya. Ya kan ya, monggo. Jadi saya rasa ya kemarin sempat ngobrol-ngobrol sama teman-teman, ngopi lah, Iya, ngopi-ngopi, gimana? kita diskusi-diskusi. Nah, ada guyonan teman-teman itu nanti COVID itu hilang sebelum 2024 katanya. Nah, dihimpit oleh isu-isu Pilpres gitu loh. Nah, tapi saya rasa isu pendidikan ini atau perpajakan pendidikan ini kita harus mengambil sikap sebagai Pelaku pendidikan. bisa dikatakan. pendidikan. Kita harus mengambil sikap, setidaknya kita berpihak. Ya. Karena keberpihakan kita itu nanti akan dipertanggungjawabkan ketika kita di yaumil akhirat nanti. Iya. Nah, Berat ini kan dah Iya. kalau udah bicara akhirat ini gitu. jadi setidaknya kita berpihak dulu, karena banyak sekali permasalahan-permasalahan pendidikan saat ini yang perlu pemerintah itu perhatikan gitu loh. Kira-kira pernah nggak pemerintah itu mengadakan survei berapa banyak siswa yang putus sekolah akibat pandemi ini, Ya. atau berapa banyak siswa yang tidak mampu mengakses internet Selama pembelajaran daring. selama pembelajaran daring gitu. Nah, seharusnya pemerintah itu saat ini konsennya ke sana di bidang pendidikan. Bagaimana proses pembelajaran daring itu berjalan dengan lancar, atau jangan sampai mereka itu putus sekolah aslinya atau seharusnya seperti itu gitu. Dan Malah jangan sampai juga kan Anda pembelajaran daring ini kadang-kadang membuat siswa harus berjalan 500 meter kadang-kadang ya kan. Iya, Saya pernah betul. lihat berita itu kan Anda demi mengikuti pembelajaran secara daring, siswa tersebut dengan berjalan kaki dia naik ke puncak gunung itu. Iya. Jadi dia dengan ini ya dengan semangatnya ya kan. Iya. Ya saya kira ini saya sepakat apa yang disampaikan Kanda, pemerintah harus konsen di wilayah itu. Betul sekali. Karena Merdeka Belajar lagi-lagi ada kemarin itu gebrakan baru dari Mas Menteri ya, lebih akrabnya Mas Menteri, Nadiem ya? Mas Nadiem itu. Ada gebrakan baru Merdeka Belajar. Saya rasa ini bagus, sangat bagus. Artinya kemerdekaan kita itu atau kemerdekaan pelajar itu harus dijamin lah gitu loh. Dan juga saya rasa Merdeka Belajar ini kita artikan atau kita pandang secara komprehensif, kita pandang secara kompleks gitu loh. Artinya tidak hanya proses belajar di kelas aja itu yang Merdeka Belajar, akan tetapi juga proses-proses kebijakan, akses dan segala macam itu juga kita harus, jangan sampai kita ditindas oleh, atau jangan ditindas lah ya, bahasanya terlalu lebih halus sedikit lah. lebih halus sedikit apa ya bahasanya, Dikriminalisasi. iya, jangan sampai kita itu dibebani lah, Oh, dibebani bahasa oleh satunya. kebijakan-kebijakan yang ada seperti ini. Ya kalau memang harus ada pajaknya pendidikan itu ya monggolah nanti dibicarakan setelah COVID ini selesai gitu loh.
momentumnya itu lagi-lagi. Meskipun tidak tahu kapan Iya. kapan COVID ini selesai. Betul sekali. Waktunya kan. Betul sekali. Oke Kanda, itu terkait dengan pendidikan sudah kita bahas, terkait dengan manajemen organisasi sudah kita bahas, isu-isu terkini juga kita bahas. Bagaimana Kanda kira-kira terkait dengan tantangan zaman hari ini Kanda? Bagaimana dunia pendidikan hari ini menjawab tantangan zaman hari ini? Kira-kira pendidikan yang seperti apa yang cocok terhadap dengan kondisi zaman yang bisa dikatakan secara perkembangannya sangat pesat sekali. Karena kita kalau mengingat ranking Indonesia, ini kan di sektor pendidikan ini turun di bawah Malaysia, ya betul, kan? betul. Ini tentu kabar duka bagi kita kan. Kabar duka. Kira-kira bagaimana Kanda? Mungkin pendidikan seperti apa sih yang harusnya relevan dengan kondisi zaman hari ini? Ya baik, terima kasih. Saya rasa saya punya harapan yang besar ya terkait pendidikan kita akan mendatang, karena pendidikan adalah ujung tombak bangsa kita gitu loh. Sekarang aja, ya mohon maaf ya, mereka yang korupsi itu, Ya, apakah mereka itu tidak memiliki pendidikan yang tinggi? Pasti memiliki kan? saya kira memiliki pendidikan tinggi Kanda. Iya. Nah, saya sangat berharap seiring berjalannya atau seiring berkembangan zaman saat ini, pendidikan kita itu adaptif pertama itu. Artinya kita harus mengikuti zaman. Digitalisasi pendidikan yang pertama itu memang betul-betul diperhatikan atau dianalisis secara matang oleh pemerintah. Artinya pemerataan akses internet lah katakan, itu benar-benar terjamin agar digitalisasi pendidikan ini bisa berjalan dengan lancar. Yang pertama itu. Yang kedua, karena tadi digitalisasi pendidikan dan juga pengetahuan itu kita dapatkan dari berbagai akses internet, tentu pengetahuan yang kita peroleh itu berbagai macam, bervariasi, ada yang benar, ada yang hoax. Nah, kita harus memiliki tembeng lah atau filter. Kita harus mampu memfilter Kanda ya. Kita harus mampu memfilter diri atau membentengi diri dari pengetahuan-pengetahuan yang sekiranya ini bukan benar, ini belum hoax, bisa ini diuji kevaliditasnya. Nah, betul. Nah, untuk itu seperti apa? Saya rasa gebrakan Mas Menteri itu Merdeka Belajar dan juga berpikir kritis itu saya rasa sangat dibutuhkan saat ini, karena ketika mahasiswa atau siswa itu mampu berpikir kritis, dia tidak akan termakan oleh hoax. Ya, mungkin persentasenya hanya beberapa persen lah mereka yang berpikir kritis itu termakan oleh hoax. Artinya mereka yang terbiasa berpikir kritis itu berpikir secara mendasar gitu loh. Dia mencari sampai mendasar. Artinya saya rasa tidak sedikit lah mereka itu termakan oleh hoax gitu loh. Artinya kita tidak boleh menelan mentah-mentah informasi-informasi yang berkembang liar, Kanda ya. Ya, jadi kita harus mampu memfilter lagi-lagi pola atau mindset berpikir kritis itu perlu kita tanamkan hari ini. Yang ketiga tuh. Lanjut, ini ada yang ketiga. Ini yang terakhir ini. Silakan. Saya rasa ini sangat penting juga saat ini adalah revolusi mental atau revolusi akhlak. Wah, ini bagian daripada misinya Jokowi ya. Iya. Saya kira ini Kak Anda ini ada kepentingan mungkin di Tidak wilayah juga. ini. Kita padukan revolusi mental dan revolusi akhlak. Oh. Karena revolusi mental itu didambakan oleh Jokowi kan. Kalau revolusi akhlak itu didambakan oleh Wapres Habib Rizik. Oh, Habib Rizik. Habib Rizik itu memperjuangkan revolusi mental. Saya rasa ini ide yang bagus gitu loh. Dan isu ini, kenapa revolusi mental dan revolusi akhlak itu perlu kita bangun? Karena memang mental anak bangsa itu sangat penting untuk kita kembangkan itu, untuk kita tanamkan gitu loh. Dan juga revolusi akhlak. Nah, ya mohon maaf lagi, tadi mereka yang korupsi katakanlah itu, mereka semua berpendidikan tinggi, tetapi mereka
terjebak dalam hal-hal yang menyimpang dalam segi hukum gitu loh. Karena apa? Saya rasa ya kurang akhlaknya, nggak ada akhlak itu. Jadi ketika orang-orang korupsi itu berarti Kak Anda memvonis bahwa itu akhlaknya kurang begitu. Nggak, artinya mereka itu tidak mampu membedakan mana yang benar, mana yang salah. Iya kan? Apakah korupsi itu dibenarkan oleh negara atau apakah korupsi itu dibenarkan oleh agama? Tidak kan? Nah, nilai-nilai seperti ini itu kita dapatkan di akhlak, di penanaman nilai-nilai akhlak gitu loh. Kita harus budaya atau sikap sopan santun, sikap sikap ramah tamah, sikap Budaya ketimuran lah ya Kak. budaya ketimuran itu kita akulturasikan dengan budaya kita yang ada di Indonesia saat ini gitu loh. Ya. Jadi 3 poin itu tadi. Oke, menarik Kanda. Kira-kira jika ada beberapa hal yang Kanda sampaikan, mungkin ada pesan dan ya bisa dikatakan pesan lah, pesan atau motivasinya kepada kader-kader HMI. Kira-kira kader-kader HMI itu harus seperti apa Kanda hari ini? Pesan saya untuk kader-kader yang terhormat yang masih memiliki jiwa atau semangat yang tinggi dalam proses pengkaderan, ikuti aja apa yang sudah disusun rapi oleh pengurus. Artinya ada kegiatan-kegiatan apa itu diikuti aja, karena saya rasa kegiatan-kegiatan atau agenda acara yang sudah dibuat oleh pengurus itu sangat membantu kita atau sangat melatih kita untuk pertama untuk melatih mental juga. Mental, karena nanti ada dinamika forum, ada juga ya berbagai macam lah. Jadi banyak hal lah yang patut digali teman-teman kader baru khususnya Kanda ya. Banyak hal yang harus kita gali. Kita dapatkan di HMI ini, karena eman-eman gitu loh. Kita sudah nyebur, nah sudah basah ini, sambil minum air sekalian gitu loh, sambil kita cari-cari mutiara-mutiara yang ada di sana gitu loh. Nah, salah satunya bisa hadir di meja podcast ini. Oh kan, iya, harus itu seperti itu. Besok kan jadi kader baru sama kader baru, tanpa dibahas kan begitu. Saya kira pesan yang sangat menarik dari Kanda Khairul Siddiq, Ahmad Khairul Siddiq SPD ini ya. Saya sebut SPD-nya karena ini udah susah payah menggarap atau menuntaskan gelar SPD-nya itu. Dan terakhir Kanda, saya minta closing statement Kanda terkait dengan terkait dengan pendidikan yang harus disoroti pemerintah. Ini apanya sih? Maksudnya dalam hal ini kira-kira menurut Kanda sendiri pemerintah itu harus hadir itu di wilayah apa Kanda? Mungkin bisa saja Kanda punya usulan terkait dengan misal perubahan kurikulum ataupun dan lain sebagainya. Kira-kira Kanda punya nggak pandangan yang lebih luas barangkali tentang pendidikan itu sendiri yang harus dijawab oleh pemerintah itu sendiri? Ya baik, nggak luas juga sih. Mungkin ini hanya usulan saya atau pendapat saya terkait pendidikan yang ada saat ini. Saya sangat berharap pendidikan kedepannya itu lebih baik lagi, lebih bagus lagi. Paling tidak tertinggal dengan Malaysia. Iya, paling tidak enggak ketinggalan lah sama tetangga sebelah kan gitu. Malu-maluin lah gitu kan. Nah, saya banyak sekali harapan-harapan itu terkhusus bagi saya adalah pertama pemerataan akses pendidikan ya. Karena banyak sekali sekolah-sekolah yang berada di pelosok negeri itu yang masih kekurangan fasilitas, yang masih kekurangan guru yang berkualitas dan sebagainya itu. Nah, saya rasa pemerataan harus hadir. Iya, pemerintah harus hadir dalam pemerataan proses pendidikan ini. Artinya jangan sampai ada perbedaan, misalkan begini hari ini. Ketika teman-teman yang letak geografisnya di wilayah bagian timur dengan bagian yang di Jawa sih misalnya, itu tentu jelas berbeda. Dari segi dari segi fasilitas jauh sekali bahkan. Saya bisa mengatakan itu jauh. Karena berdasarkan pengamatan saya yang saya lakukan.
Ya itu mungkin nanti masuk di kurikulum ya. Ya. Jadi kurikulum juga saya rasa perlu kita pahami bersama bahwasanya negara Indonesia ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini itu tidak hanya di satu pulau. Banyak lagi pulau-pulau yang lain gitu loh. Jadi mohonlah kiranya perlu dipertimbangkan hal ini. Jadi jangan disamaratakan kurikulumnya. Contoh saja sederhana seperti ini. Katakanlah di LKS mungkin ada contohnya seperti naik kereta api. Kalau di tempat saya nggak ada kereta api, buat apa ini pendidikan seperti ini gitu? Ya oke lah secara pengetahuan. Nah, secara pengetahuan kita bisa mendapatkan hal yang tidak hal yang tidak ada di daerah kita, tapi ada di buku LKS. Tapi juga jangan lupa kita itu punya tradisi, punya gaya tersendiri di daerah kita gitu loh. Yang perlu dikenalkan juga. Iya. Jadi ya gitulah. Jangan hanya terfokus pada satu daerah untuk itu. Betul kan, Dah? Jadi saya sangat sepakat juga bahwa semua daerah ini kan punya nilai jual atau potensi-potensi lain yang patut kiranya hal itu dipublis juga dalam mata pelajaran atau masuk ke dalam kurikulum. Jadi